Padahal siapa yang gagal? Bangsa ini? Bukan. Yang gagal adalah Tifa dan kelompoknya, yang tidak pernah menang dalam konstelasi demokrasi, dan kini frustasi karena bayang-bayang Jokowi masih membungkam mereka, meski tak lagi menjabat nanti. Mereka tidak mampu menumbangkan kekuasaan lewat kotak suara, jadi mereka coba lewat kebisingan dan kekacauan. Inilah wujud asli dari pengkhianatan intelektual. Ilmu mereka digunakan untuk menyesatkan publik, bukan mencerdaskan. Status mereka sebagai tokoh disalahgunakan untuk menipu rakyat, bukan membela. Di saat dunia justru mengagumi stabilitas Indonesia, mereka malah sibuk memahat narasi seolah negeri ini sedang retak. Dan Roy Suryo? Sosok yang satu ini lebih cocok disebut pengarsip provokasi nasional. Dari mulai kasus meme stupa hingga nyolong barang negara, rekam jejaknya bukan perjuangan, tapi kerusakan. Kini dia kembali bersuara, bukan karena ada yang mendengarkan, tapi karena hanya dengan membuat gaduh ia bisa eksis di berita. Tidak ada relevansi, hanya sisa-sisa popularitas yang dia cari. Yang menyedihkan adalah mereka tidak sadar sedang membakar jembatan kepercayaan publik pada institusi negara. Polisi diserang, kampus dihina, pengadilan dicemooh. Tapi saat diminta bukti, jawabannya muter-muter kayak sinetron. Ini bukan perjuangan, ini dagelan, ini pementasan politik jalanan, dengan naskah buruk dan aktor yang makin kehilangan arah. Dan kita harus katakan secara terbuka, Tifa bukan aktivis, dia agen kekacauan. Ia menggadaikan nama bangsa untuk dikasihani asing. Ia merintis jalur pengaduan internasional demi menutupi kegagalan lokal. Ia menjadikan kebencian terhadap Jokowi sebagai agama baru dan menjadikan darurat moral sebagai jargon palsu, padahal motifnya hanya dendam personal yang belum sembuh. Indonesia sedang bersiap menyambut transisi ke Prabowo Gibran. Tapi orang-orang seperti Tifa dan Roy justru ingin membuat negeri ini tampak rapuh, hanya karena mereka tidak sanggup menerima realita bahwa mereka tidak dipilih rakyat. Maka yang mereka lakukan sekarang bukan kritik sehat, tapi sabotase simbolik. Mereka ingin merusak kepercayaan rakyat terhadap negara demi balas dendam yang disamarkan dengan istilah moral. Tapi kita tahu bedanya antara kritik dan sabotase, antara aktivis dan oportunis, antara pembela rakyat dan penjajah fitnah. Dan rakyat tidak bodoh. Indonesia tidak butuh belas kasihan asing. Kita butuh ketegasan terhadap para pemfitnah bangsa yang menjual harga diri demi mikrofon internasional. Oke, sekarang kita masuk ke layer yang lebih dalam, ke jantung operasi ini. Apa yang sebenarnya sedang dimainkan Tifa dan kroninya? Ini bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah proxy war politik rendah. Ini adalah upaya delegitimasi sistematis terhadap negara melalui isu personal yang dikemas seolah-olah menyangkut keselamatan Republik. Ini bukan gerakan moral, ini gerakan sinis dengan satu tujuan, menciptakan kesan bahwa Indonesia sedang goyah, tidak stabil, dan butuh campur tangan asing. Dan ini lebih berbahaya daripada sekadar hoaks biasa. Kenapa? Karena saat seseorang yang punya gelar, punya platform, lalu bersuara seenaknya ke dunia internasional atas nama darurat, itu membuka celah intervensi. Itu seperti menyodorkan leher bangsa ke pisau asing. Itulah yang dilakukan Tifa. Dia sedang membangun pathway untuk kekuatan luar meragukan Indonesia. Bukan demi rakyat, tapi demi membalaskan kekalahan politik dan luka harga dirinya. Dan publik harus tahu, operasi seperti ini tidak berdiri sendiri. Ada jaringan. Ada narasi yang sengaja dikonstruksi sejak lama. Lihat ritmenya. Tiap kali Jokowi atau Gibran dapat sorotan positif, muncul isu daur ulang soal ijazah.